Halo semuanya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir atau materi ke-8, yaitu mengonlinekan toko online buatanmu. Setelah kita berhasil membangun website toko online kita menggunakan WordPress pada server lokal, ada dua cara yang dapat kita lakukan agar dimungkinkan website kita dapat diakses melalui jaringan internet. Yang pertama adalah memforward IP server lokal kita ke jaringan internet. Lalu cara yang kedua adalah berlangganan hosting pada penyedia layanan hosting di internet. Untuk pembahasan cara yang pertama, Anda bisa temukan tutorialnya pada video sebelumnya. Kali ini kita akan bahas cara yang kedua, yaitu migrasi dari server lokal ke hosting. Namun sebelumnya, persyaratan untuk melakukan praktek ini adalah Anda sudah memiliki domain dan sudah berlangganan hosting. Kita lanjutkan. Oke. Cara yang paling mudah adalah dengan plugin duplikator. Sekarang kita kerjakan pada server lokal terlebih dahulu. Kita masuk ke WordPress di server lokal kita, kemudian kita login. Seperti penjelasan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kalau tidak ada menu untuk login, di sini tidak ada untuk login atau masuk, maka kita bisa masuk ke panel admin area dengan cara mengetik wp admin setelah alamat WordPress Anda. Lalu kita tekan enter. Setelah berada pada panel admin area, kita langsung menuju ke plugin. Kita akan tambahkan plugin yang namanya duplikator. Caranya tambah baru, lalu kita cari pada kolom pencarian, kita ketik duplikator. Akan tampil beberapa pilihan duplikator. Kita ambil yang pertama, duplikator WordPress Migration Plugin. Pasang sekarang. Setelah proses download dan terpasang, langsung kita aktifkan. Kita perhatikan di sini sudah bertambah satu plugin yang bernama duplikator. Sambil kita perhatikan juga pada sisi sebelah kiri akan bertambah satu menu duplikator. Kita akan lanjutkan. Langsung kita klik duplikator. Kemudian kita buat baru. Klik create new. Di sini akan tertulis secara otomatis nama file duplikat kita. Ini akan kita upload nantinya ke hosting. Dibiarkan saja seperti ini. Tidak perlu ada yang kita ubah settingannya. Langsung kita pilih next. Proses akan berjalan. Sambil kita perhatikan di sini semua kondisinya bagus, setupnya bagus, WordPress-nya bagus, dan file-file lainnya juga bagus, good ya. Tidak perlu juga ada yang disetting. Langsung kita pilih build. Sekarang plugin duplikator sedang melakukan building package, membangun paket untuk duplikatnya. Setelah ini selesai, kita akan download kedua file tersebut dengan cara mengklik one click download. Selanjutnya, setelah kita berhasil download kedua file tersebut, kita akan upload ke hosting. Cara yang paling mudah adalah menggunakan FileZilla atau aplikasi FTP. Boleh menggunakan yang lainnya. Langkah berikutnya kita login ke hosting kita dengan memasukkan hostnya apa, lalu usernya apa, dan passwordnya. Kita klik quick connect. Setelah berhasil connect, di sini ada dua sisi tampilan. Yang di sebelah kiri ini sisi lokal, di mana letaknya di desktop. Lalu yang sebelah kanan ini adalah sisi hosting yang kita miliki. Pada umumnya, file-file yang diakses melalui internet pada hosting kita itu letaknya
di folder yang namanya public HTML. Di sini posisinya public HTML, saya akan upload di sini. Setelah kita tentukan lokasi hosting di mana file tersebut akan kita upload, langsung kita arahkan lagi ke sisi lokal. Kita cari filenya dan kita drag saja ke sisi sebelah kanan. Lalu dia akan melakukan proses uploading. Kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Ini akan saya percepat. Kita akan kembali setelah proses uploadnya selesai. Oke, setelah upload selesai, ini FileZilla kita tutup terlebih dahulu atau kita minimize. Kita akan lihat domain kita apakah sudah berhasil kita upload. Tadi saya letakkan di pemilik bis ID. Oke, ini file index. Kita perhatikan ada 2 buah file yang sudah berhasil kita upload di dalam folder public HTML. Sebelum kita melakukan restore file yang kita upload tersebut, kita akan buatkan terlebih dahulu database untuk WordPress yang akan kita restore. Caranya kita masuk ke control panel. Di sini saya sudah masuk control panel dan saya sudah login di dalamnya. Langkah untuk membuat database pada control panel itu adalah kita pilih MySQL database, tampil seperti ini. Lalu kita buatkan nama database baru, misalnya Tokoku. Lalu kita pilih create database. Kita perhatikan sini, edit the database dengan nama tersebut sudah selesai. Selanjutnya kita akan buatkan user untuk database tersebut. Caranya kita go back terlebih dahulu, lalu kita scroll ke bawah, kemudian kita buatkan nama untuk database tersebut, Lampard. Password kita generate, ya, kita minta buatkan seperti ini. Kita biarkan. Sebelum kita use password, ini kita copy terlebih dahulu, kita letakkan di tempat yang aman. Oke, lalu kita klik di sini, I have copied this password in safe place, use password. Setelah selesai, kita pilih create user. Kita baca kembali, di sini sudah berhasil membuat user baru untuk MySQL dengan nama yang tadi sudah kita tentukan. Kemudian user yang sudah kita buat tadi kita akan masukkan ke database-nya. Caranya MySQL user, add user sudah, kemudian add user to database. Kita pilih add, lalu kita berikan semua privilege untuk Lampard kepada database Tokoku. Kita klik semua, ya. Lalu kita pilih make change. Selesai. Kita kembali. Untuk memastikan bahwa kita berhasil membuat database, kita bisa melihatnya dengan memilih PHP MyAdmin. Kita klik. Oke, kita perhatikan pada sisi sebelah kiri kita sudah berhasil menambahkan satu buah database dengan nama Tokoku. Apabila kita klik, ya tentu saja di sini belum ada isinya karena memang kita membuat database yang kosong untuk nantinya digunakan sebagai WordPress yang kita migrasikan. Oke, kita siap untuk menjalankan restore duplikat filenya. Langsung kita buka tab baru, kemudian masuk ke hosting kita. Ini alamatnya yang tepat kita letakkan upload file tersebut. Lalu kita jalankan installer. Kita klik.
atau kita ketik installer.php, maka proses duplikator akan berjalan. Kita perhatikan di sininya, semua berjalan dengan baik kecuali di sini ada satu keterangan bahwa versi PHP yang kita gunakan pada saat kita menggunakan server lokal dan di hosting itu berbeda. Sementara kita abaikan, langsung kita pilih I have read and accept all term and notice. Lalu kita pilih next. Kita lanjutkan untuk step yang kedua. Pada pilihan action ini dibiarkan saja, karena biasanya kebanyakan hosting itu tidak memungkinkan atau tidak mengizinkan pembuatan database secara script. Maka pilihannya harus connect and remove all data. Lalu host biasanya namanya localhost juga, atau kalau misalnya bukan localhost, Anda bisa tanyakan kepada penyedia layanan hosting Anda. Berikutnya, nama database. Kalau kita lupa namanya, cara yang paling mudah kita masuk kembali ke control panel, lalu kita pilih kembali MySQL database, kemudian kita scroll ke bawah. Lihat di sini ada database yang aktif. Kita tinggal salin saja nama database kita. Kita blok, klik kanan, pilih copy, lalu kembali lagi ke tab duplikator. Kita paste atau paste pada nama database. Demikian juga untuk nama user. Nama user sama, kita kembali lagi kontrol panel, lalu kita arahkan ke bawah. Ini current user. Untuk yang berikutnya sama, kita blok, lalu kita copy kembali ke duplikator dan kita paste. Password seperti tadi yang sudah kita lakukan, kita sudah menyalinnya di tempat yang aman. Kita buka kembali Note atau Notepad Anda, lalu kita salin passwordnya dan kita masukkan pada pengisian password. Di kanan paste. Selanjutnya kita akan cek dulu validasinya. Kita klik test database. Oke, kita perhatikan di sini semuanya berjalan, terlewati dan kondisinya baik. Kita lanjutkan, klik next. Setelah tampil seperti ini, kita perhatikan ada warning, Anda boleh baca. Kalau sudah, kita klik OK. Akan melakukan proses. Langkah ketiga, kita bisa menentukan titelnya kembali, lalu letaknya dan lain sebagainya. Ini kita biarkan saja sesuai dengan yang sebelumnya. Lalu kita pilih next kembali. Selanjutnya di sini ada pilihan, pada saat kita login dia akan auto delete installer file. Karena kita tidak memerlukannya lagi file installer, kita akan menghapusnya saja. Langsung kita klik admin login. Ini dalam latihan kita. Lalu pilih log masuk. Ya, sudah berhasil. Ini beberapa file yang tidak diperlukan sudah diinformasikan bahwa sudah dihapus, installer dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah berada di panel admin area. Kita akan coba melihat situs kita yang sudah kita hosting pada penyedia layanan hosting. Sama seperti biasa, kita klik kuliner. Oke, berhasil dengan sempurna. Kita bisa perhatikan pada address bar, kalau sebelumnya kita mengakses website kita dari server lokal atau localhost, sekarang kita bisa mengakses website kita melalui jaringan internet
dengan nama domain yang sudah kita tentukan sebelumnya. Itu juga artinya kita berhasil memigrasi toko online yang kita buat menggunakan WordPress dari server lokal ke layanan hosting internet. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Anda, dan kita akan ketemu lagi pada materi-materi yang lainnya.